Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Putra Jotya Givari dari nomor absen 20. Malam ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat kode program C++ yang dimana kita memiliki sebuah permasalahan untuk menyimpan data dengan menggunakan structure yang dimana meliputi nama mahasiswa, NIM, program studi, dan juga IPK. Setelah itu, cetak data mahasiswa yang memiliki IPK lebih dari atau sama dengan 3,5. Langsung saja kita akan bahas tentang flowchart terlebih dahulu, yang dimana di dalam flowchart ini akan dimulai dengan start, lalu kemudian kita akan memasukkan berapa jumlah mahasiswa yang ingin kita simpan, misalnya 2. Maka di sini kita lanjut ke bagian proses perulangan, yang dimana menggunakan perulangan for, dimulai dari i sama dengan 0 ke jumlah mahasiswa. Kalau misalkan kita kan tadi kan masuknya 2, berarti ini mulai dari 0, lalu true, data mahasiswa ke 0, namanya siapa kita masukkan, NIM, dan program studi, dan juga IPK. Setelah itu lanjut ke bagian penghitungan berulangan. Tadi kan dimulai dari 0, maka 0 plus 1 sama dengan 1. Lanjut sini dia akan cek apakah 1 masih cukup, ke 2 masih cukup. Lalu lanjut ke bagian data mahasiswa, lalu nama, ini program studi, dan IPK, lalu lanjut sampai nilai tersebut tidak dapat lagi memenuhi. Kalau begitu dia bernilai false. Lalu turun ke bawah, dia akan menampilkan mahasiswa dengan IPK lebih dari sama dengan 3,5 beserta nama, NIM, program studi, dan juga IPK. Lalu lanjut ke bagian pernyataan kondisi, yang dimana dia menggunakan logika ada. Lanjut di sini kita menggunakan operator logika yaitu not ada, yang dimana ada itu bernilai true. Kalau misalkan ini bernilai true, maka dia akan menampilkan tidak ada mahasiswa dengan IPK lebih dari sama dengan 3,5. Kalau misalkan dia false, maka program akan berakhir. Kita langsung saja ke bagian proses programnya. Baik, di sini kita akan mulai dengan include IOStream terlebih dahulu. Nah, di sini include IOStream berguna sebagai header utama dalam program C++, yang dimana kita bisa memasukkan perintah seperti cin, cout, dan juga handle. Setelah itu kita masukkan lagi. Di sini include string artinya kita memanggil galeri penyimpanan untuk tipe data string. String di sini yaitu kita sebuah tipe data yang dimana kita bisa memasukkan karakter huruf. Lanjut kita menggunakan using. Nah, di dalam ini fungsi atau kelas yang kita gunakan tersedia di dalam using namespace std. Lanjut. Di sini kita menggunakan sebuah fungsi yaitu structure, yang dimana kita akan menyimpan struktur dengan berbagai macam tipe data dengan nama mahasiswa. Di dalam sini kita menyimpan tipe data yang pertama yaitu string. Nah, di sini tipe data yang akan kita gunakan untuk nama yaitu adalah tipe data string, yang dimana tipe data ini memungkinkan kita untuk memasukkan sebuah karakter atau huruf ke dalam nama tersebut. Lalu lanjut ke bagian string lagi. Sama seperti nama, kita juga menggunakan tipe data string untuk NIM. Lanjut. Program studi. Nah,
Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, tipe data string juga kita gunakan untuk program studi. Kan program studi itu bisa seperti contohnya matematika, biologi, dan juga eh, siapa ya? Pendidikan. Kita lanjut ke bagian tipe data yaitu float IPK. Nah, di sini tipe data yang kita gunakannya itu bukan string melainkan float, yang artinya kita bisa memasukkan sebuah angka desimal ke dalam IPK tersebut. Lalu di sini kita lanjut ke bagian ENT-MIND. ENT-MIND sendiri fungsinya sebagai wadah utama untuk menampung main ataupun program yang telah kita siapkan sebelumnya. Lanjut. Di sini kita deklarasikan dulu untuk tipe data integer, yaitu tipe data bilangan bulat bukan berkoma untuk jumlah mahasiswa. Lanjut, kita masukkan yaitu di sini kita lanjut untuk memasukkan cout, artinya dia akan menampilkan masukan jumlah mahasiswa di bagian layar input di bagian bawah sini. Setelah itu lanjut lagi. Lanjut ke bagian cin, artinya program akan meminta data kepada kita sebagai compiler untuk memasukkan ke bagian jumlah mahasiswa. Lanjut. Di sini kita akan menggunakan array untuk menyimpan data yang telah kita masukkan sebelumnya ke jumlah mahasiswa tersebut. Lalu lanjut. Di sini kita menggunakan tipe data untuk fungsi perulangan yaitu for, yang dimana di dalamnya tersebut ada inisialisasi, artinya kita bisa mengetahui perulangan tersebut sudah diulang berapa kali. Setelah itu kondisi dia akan menentukan apakah perulangan tersebut tetap dilakukan atau tidak. Lalu ada perubahan di mana dia akan mengubah berapa kali perulangan yang telah dilakukan. Selanjutnya di dalam perulangan ini kita masukkan lagi yaitu cout. Di sini cout dia akan menampilkan data mahasiswa ke bagian layar input. Setelah itu lanjut. Di sini ignore artinya dia akan membersihkan layar satu baris. Fungsinya sama seperti per n pada data mahasiswa ke. Lalu lanjut ke bagian
Di sini kita menggunakan fungsi getLine, di mana dalam fungsi getLine kita bisa memasukkan spasi pada saat kita memasukkan data ke dalam program. Lanjut. Setelah itu lanjut ke bagian si out name, artinya dia akan menampilkan bagian name di bagian layar input. Lanjut, kita akan sini kita fungsinya sama yang seperti saya sebutkan sebelumnya, di mana fungsi getLine artinya dia akan bisa memasukkan spasi pada saat kita memasukkan name nanti ke dalam program. Lanjut. Nah, di sini si out akan menampilkan program studi di bagian layar input. Lanjut. Di sini fungsi getLine lagi sama, dia bisa membuat kita memasukkan spasi pada saat kita memasukkan data ke dalam program studi. Lanjut. Oke, di sini si out dia akan menampilkan bagian IPK di bagian layar input. Lanjut. Lanjut, di sini kita akan memasukkan nilai IPK ke dalam program yang akan disimpan ke dalam array nantinya. Kita lanjut lagi ke bagian yang namanya itu si out. Di sini dia akan menampilkan si out mahasiswa dengan IPK 3,5
yang dimana kita menggunakan per n untuk sisi kiri dan sisi kanan supaya terlihat lebih rapi. Kita lanjut lagi ke bagian di sini. Kita akan mendeklarasikan untuk bagian penanda yaitu ada dengan sebuah nilai yaitu false. Lanjut lagi ke bagian perulangan untuk for, yang dimana dalam for ini yang dimana sama seperti sebelumnya, di dalam sini ada inisialisasi dimana kita bisa mengetahui perulangan tersebut telah dilakukan berapa kali. Setelah itu ada perubahan yang dimana dia akan memutuskan apakah perulangan tersebut tetap dilakukan atau tidak. Lalu lanjut ke bagian kondisi yang dimana dia akan mengubah nilai perulangan tersebut telah dilakukan sebanyak berapa kali. Lanjut, di dalam perulangan kita memasukkan sebuah statement, yaitu statement untuk fungsi pengecekan suatu kondisi, yang dimana dalam sini dengan syarat yang dimana dia akan mengecek nilai mahasiswa dengan IPK-nya yang telah kita masukkan sebelumnya, akan dicek apakah dia itu lebih dari sama dengan 3,5 atau tidak. Kalau misalkan dia sama, maka statement di dalamnya itu akan dijalankan seperti berikut. Di sini dia akan menampilkan bagian nama yang telah kita masukkan sebelumnya ke bagian layar input. Lanjut. Di sini kita juga akan menampilkan NIM yang telah kita masukkan sebelumnya ke bagian layar input juga. Sebentar, aku rapikan sedikit. Lanjut ke bagian di sini kita juga akan menampilkan
si out program studi ke bagian layar input, lalu lanjut. Nah, di sini kita akan memasukkan si out. Di sini kita akan menampilkan bagian IPK ke bagian layar input yang telah kita masukkan sebelumnya. Lalu lanjut, kita akan melakukan sebuah penanda. Fungsinya yaitu adalah dia akan mengecek ada atau setidaknya mahasiswa yang memiliki nilai yang berada di yang di atas sama dengan 3,5. Lanjut, kita akan melakukan sebuah pernyataan kondisi lagi, yaitu di sini kita menggunakan pernyataan sebuah kondisi yang di dalam syaratnya itu ada sebuah operator logika not, yaitu ada kalau misalkan dia itu memenuhi, maka dia akan menampilkan tidak ada mahasiswa dengan IPK lebih dari sama dengan 3,5. Lalu lanjut, di sini return 0 artinya kita akan meletakkan sebuah tanda, artinya sebuah program tersebut dijalankan dengan berhasil. Maaf sebelumnya, sepertinya ada yang salah pada codingan saya di bagian sini. Pada bagian sini, ini harusnya kita masukkan dulu yaitu si out. Si out yaitu, dimana fungsi dari si out ini yaitu nama akan muncul di bagian layar input. Kita coba saja bismillahirrahmanirrahim, misalnya 2. Maka misalnya di sini aku masukinnya itu Radit dengan NIM-nya itu adalah 080112. Program studinya PK-nya itu 3. Nah, di sini kita masukin data lagi untuk Rizky. 080111. Studinya itu adalah misal. Nah, maka hasilnya itu dia akan menunjukkan bagian yang mahasiswa dengan memiliki IPK 3,5 yaitu adalah Rizky beserta NIM, program studi, dan juga IPK-nya. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kalimat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.